Di kantor, bos selalu membawa karyawannya yang gendut ke dalam ruangan pribadinya. Saat semua rahasia terbongkar, mereka dibuat syok ternyata. Di suatu siang, di kelas saat jam istirahat, Asil, Laras, dan Mirna sedang duduk bersama di pojok kelas. Fokus membaca dan berdiskusi soal pelajaran. Tiba-tiba Intan dan beberapa teman lainnya mendekati mereka dengan ekspresi mengejek. Intan menatap Asih sambil menyeringai. "Asih, kamu serius banget sih belajar? Mau sepintar apapun, kamu tetap ya, tahu sendiri kan, kayak gak ada harapan." Anak-anak lain tertawa kecil mendukung Intan, sementara Asih menunduk, mencoba fokus pada bukunya. Tapi Laras sudah tampak marah mendengar ejekan itu. "Intan, mulut kamu tuh gak pernah bisa diam ya? Kamu pikir kamu siapa sih bisa ngomong seenaknya ke Asih? Gak ada yang peduli sama kata-kata kamu," kata Laras dengan suara tegas. Intan terkejut lalu menyeringai. "Oh, jadi kamu belain Asih? Ya pantas aja, kalian berteman karena sama-sama aneh. Kalian ini beda level sama aku dan teman-teman lain." Asih menyentuh lengan Laras, berusaha menenangkannya. "Laras, biarin aja, gak usah diladenin, nanti kamu malah kena masalah." Laras menoleh ke Asih dengan tatapan serius. "Asih, kamu terlalu baik buat diem aja. Aku gak bisa lihat kamu dihina kayak gini." Laras kemudian menghadap Intan dengan penuh keberanian. "Dengar ya Intan, kamu boleh kaya, boleh cantik, tapi itu gak bikin kamu lebih baik dari orang lain. Asih jauh lebih pintar, lebih baik, dan lebih berharga daripada kamu, dengan segala sikap burukmu itu." Intan tersentak mendengar keberanian Laras. "Berani banget kamu ngomong kayak gitu ke aku. Kamu kira kamu siapa?" Mirna berusaha melerai, khawatir akan terjadi masalah. "Laras, udah biarin aja, gak usah diperpanjang." Laras memandang Mirna. "Mirna, Intan ini udah keterlaluan. Asih gak pernah ngelawan atau ngerugiin dia, tapi dia selalu aja cari masalah." Asih menatap Laras penuh rasa syukur, meski terlihat khawatir. "Aku tahu kamu marah, tapi gak usah ya, biar mereka bilang apapun, aku baik-baik aja." "Asih, kamu memang bisa tahan, tapi aku gak bisa tahan lihat kamu direndahkan kayak gini. Kamu terlalu baik buat terus diam," ujar Laras. 6 tahun berlalu, Intan yang baru saja menyelesaikan wisudanya sebulan lalu melamar pekerjaan di perusahaan milik Andi, teman satu sekolahnya dulu. Saat ini, Intan sedang duduk di ruang interview bersama HRD menunggu proses wawancara yang berlangsung dengan formal. "Baik Mbak Intan, bisa ceritakan lebih banyak tentang pengalaman Anda sebelumnya?" Intan tersenyum percaya diri. "Tentu Pak, selama kuliah saya aktif di beberapa organisasi dan memiliki pengalaman magang di beberapa tempat." Saat HRD melanjutkan pertanyaan, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan Andi, CEO perusahaan, masuk untuk mengambil beberapa dokumen. Begitu melihat wajah Andi, Intan langsung berseri-seri, merasa beruntung bisa bertemu dengan teman lamanya. Intan dengan suara lantang memotong sesi interview tanpa peduli. Andi, lama banget gak ketemu. Gila, kamu sekarang udah jadi bos gini ya di sini." HRD dan Andi terkejut melihat sikap Intan yang tiba-tiba tidak sopan. Andi mencoba tetap tersenyum ramah tapi sedikit terganggu dengan interupsi itu. "Oh, hai Intan, iya sudah lama gak ketemu. Tapi sepertinya kamu lagi di interview ya?" Intan tertawa santai. "Iya nih, lagi di interview, tapi santai aja, kita kan teman lama. Kalau bisa Andi langsung terima aku aja di sini. Lumayan kan kalau punya teman lama jadi karyawan?" HRD sedikit tertegun, tetapi tetap berusaha profesional. "Mbak Intan, proses interview ini ada tahapannya. Kami sedang menilai kualifikasi sesuai dengan posisi yang dibutuhkan." Intan mengabaikan peringatan halus dari HRD, menatap Andi penuh harap. "Ayo Andi, teman sendiri ini, terima aja ya. Kalau kamu ngomong sama HRD pasti bisa cepat beres kan?" Andi tetap tersenyum sopan tapi sedikit tegas. "Intan, di sini kita punya prosedur yang harus dituruti. Semua calon karyawan harus melewati proses seleksi dengan standar yang sama." Intan memaksa. "Aduh, buat apa sih susah-susah? Kamu tahu kan, aku orangnya kayak gimana. Gak usah khawatir soal prosedur itu, kamu kan bosnya di sini." Andi mulai merasa tidak nyaman tapi tetap mempertahankan sikap ramahnya. "Intan, saya paham keinginan kamu, tapi di perusahaan ini semua orang diperlakukan sama. Kami punya standar yang ingin kami jaga. Kamu ikuti saja prosesnya, nanti HRD akan memberi kabar secepatnya setelah semua tahap selesai." Intan menarik nafas, tetapi sedikit kecewa. "Oke deh kalau itu maumu, tapi aku tunggu kabar baiknya ya Andi." "Baik Intan, sabar saja menunggu prosesnya ya." Setelah itu Andi meninggalkan ruangan HRD. HRD melanjutkan wawancara dengan Intan yang kini tampak lebih percaya diri, meski masih berharap koneksinya dengan Andi bisa membantunya mendapatkan pekerjaan tersebut. Setelah keluar dari kantor,
Intan mengendarai motor metiknya sambil membayangkan betapa hebatnya jika ia diterima bekerja di perusahaan Andi. Di perjalanan perutnya mulai keroncongan, membuatnya mencari warung makan terdekat. Tak jauh dari situ Intan melihat sebuah warung sederhana dan memutuskan untuk masuk. Ia memesan makanan dan minuman dan duduk di kursi sembari menunggu pesanannya. Saat pandangannya beralih ke meja belakang, tiba-tiba ia tertegun melihat seseorang yang tampak familiar. Intan berpikir dalam hati, itu Asi kan? Dia di sini. Dengan percaya diri Intan berdiri dan berjalan mendekati Asi yang tampak sedang makan sendiri dengan tenang. Asi mengenakan pakaian sederhana dan membawa tali nemteknya yang terselip di saku baju. Intan tersenyum sinis dan menyapanya dengan nada tinggi. Wah, Asi, kamu ya ini. Lama gak ketemu? Masih sama kayak dulu ya, sederhana banget. Asi tersenyum ramah. Iya Intan, lama gak ketemu. Apa kabar? Intan menjawab. Aku baik banget. Kamu gimana sih? Gak nyangka ya? Aku tadi habis interview loh di kantornya Andi. Aku udah yakin sih pasti bakal diterima jadi staf di sana. Wah, selamat ya Intan, semoga lancar. Intan tersenyum sombong. Iya dong, apalagi kan kenalannya bos sendiri. Ngomong-ngomong, kamu di sini lagi ngapain? Istirahat atau lagi kerja? Aku juga kerja di kantor Andi. Intan terkejut lalu menyipitkan mata menatap Asi. Oh ya? Kamu kerja di sana juga? Sebagai apa Asi? OB atau mungkin bagian kebersihan? Aku tahu kan kamu gak sempat lanjut kuliah kayak aku. Asi tersenyum, tetap sabar, menahan diri untuk tidak membalas ajakan itu. Ia hanya menunduk dan meminum teh yang ada di depannya. Asi sopan. Aku bekerja di kantor itu Intan, itu saja. Intan tertawa kecil. Pasti ya, gak apa-apa sih. Yang penting kamu tetap punya pekerjaan, meski ya gak selevel lah sama posisiku nanti kalau udah keterima. Coba kalau dulu kamu bisa kuliah, siapa tahu nasibnya bisa beda kan? Asi hanya diam dan tetap tersenyum, menahan diri untuk tidak membalas ajakan Intan. Setelah puas mengejek, Intan kembali ke tempat duduk dengan perasaan puas. Dalam hatinya, Intan merasa jauh lebih hebat karena ia merasa memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan Asi. Asi hanya menundukkan kepala, ia tidak terpancing oleh kata-kata sombong Intan. Bagi Asi, pekerjaan adalah soal tanggung jawab, bukan soal gengsi. Ia hanya menikmati makanan dengan tenang, sementara Intan kembali ke mejanya dengan penuh rasa percaya diri. Di akhir makan, Asi melirik jam tangannya dan berdiri untuk kembali ke kantor. Tanpa berkata apa-apa, ia meninggalkan warung dengan tenang, meninggalkan Intan yang masih asik dengan makanannya. 2 hari setelah wawancara, Intan merasa cemas dan penuh harap. Ia menunggu panggilan telepon dari Andi, yang hingga kini belum juga datang. Sambil duduk di ruang tamunya, tangan Intan gemetar memegang ponsel, tak sabar menunggu kabar baik. Tiba-tiba ponsel Intan berdering. Nomor yang muncul adalah nomor dari kantor Andi. Hati Intan berdegup kencang dan dengan cepat ia menjawabnya. Intan bicara dengan antusias. Halo, selamat siang. Ini Intan, ada yang bisa saya bantu? HRD bicara dengan suara ramah. Selamat siang Mbak Intan, kami dari bagian HRD di perusahaan Andi. Saya ingin mengonfirmasi bahwa Anda diterima untuk posisi staf di perusahaan kami. Mulai besok Anda bisa mulai bekerja. Selamat bergabung dengan tim kami. Intan terkejut dan gembira, suaranya bergetar karena kegirangan. Oh my god, terima kasih banyak. Saya sangat senang mendengarnya, saya akan siap mulai besok. Terima kasih sekali ya. Baik Mbak Intan, kami senang Anda bergabung dengan kami. Kami akan kirimkan email terkait informasi lebih lanjut termasuk waktu dan tempat Anda memulai pekerjaan besok. Sampai jumpa. Setelah telepon selesai, Intan meletakkan ponselnya dengan hati yang berbunga-bunga. Senyum lebar terukir di wajahnya, ia merasa seolah dunia miliknya. Intan berbicara pada dirinya sendiri sambil tertawa kecil. Aku diterima. Tentu saja berkat Andi. Andi pasti membantu aku, ini kesempatan besar. Aku pasti bisa lebih dekat dengan Andi. Mungkin kali ini dia akan lebih memperhatikan aku. Intan teringat pada masa-masa SMA ketika ia dan Andi sempat dekat. Mereka sering berbicara, tetapi karena banyak teman lain yang juga menyukai Andi, akhirnya Andi memilih mundur untuk tidak memicu keributan. Namun Intan merasa dengan posisinya sekarang yang akan bekerja di perusahaan Andi, ini adalah kesempatan emas. Andi pasti masih ingat aku kan? Dulu kan kita sering ngobrol, meski akhirnya dia mundur karena takut banyak yang suka. Tapi sekarang, aku pasti punya peluang. Aku akan tunjukkan kalau aku bisa lebih dari sekedar teman lama. Intan berdiri dengan penuh keyakinan dan memandang dirinya di cermin. Ia merapikan rambutnya dan tersenyum penuh harapan. Membayangkan bagaimana awal karirnya akan dimulai besok. Intan berbisik pada dirinya sendiri. Besok semuanya akan berbeda. Aku akan memulai karir baru dan aku pasti akan lebih dekat sama Andi. Ini adalah awal dari segalanya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Intan mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari pertamanya kerja. Dalam pikirannya hanya ada satu hal yang dominan, Andi.
Dia yakin dengan keberhasilannya diterima kerja di perusahaan Andi, ia akan memiliki kesempatan untuk membuat Andi lebih melihatnya. Pagi itu Asih berangkat ke kantor dengan ojek. Setelah membayar tukang ojek, Asih turun dari sepeda motor dan melihat sekitar. Ia merasa tenang meskipun perjalanannya sederhana. Ia berhenti di pelataran kantor tepat di depan pintu masuk. Tak jauh dari situ, Intan baru saja parkir motor metiknya di tempat parkir perusahaan. Intan berjalan dengan langkah percaya diri, namun matanya langsung menangkap sosok Asih yang baru saja turun dari ojek. Dengan senyum sinis, Intan mendekati Asih yang sedang melangkah pelan menuju pintu masuk kantor. Intan dengan nada mengejek, "Wah, Asih masih pakai ojek? Emangnya nggak malu? Gimana kalau nanti ada yang lihat kamu? Kan kamu cuma petugas kebersihan di sini ya. Harusnya kan berangkat lebih awal biar nggak malu gitu." Asih hanya tersenyum tipis dan tidak membalas kata-kata Intan. Ia hanya mengambil uang dari dompetnya dan membayar tukang ojek. Asih dengan lembut berucap, "Terima kasih ya Pak." Intan yang merasa telah berhasil mengajak Asih berjalan masuk ke kantor tanpa melihat Asih lagi. Ia merasa puas karena telah mengolok-olok Asih yang dianggapnya sebagai pekerja rendahan. Setelah memasuki kantor, ia langsung dipandu oleh HRD yang memperkenalkannya pada aturan dan prosedur perusahaan. "Selamat datang Mbak Intan. Di sini kami sangat menghargai kedisiplinan dan profesionalisme. Jika Anda membutuhkan bantuan atau arahan lebih lanjut, Anda bisa bertanya kepada staf senior kami. Salah satunya adalah Laras," ujar HRD dengan suara profesional. Intan mendengarkan dengan wajah cerah, tidak sabar untuk memulai pekerjaannya, namun hatinya terhenti sejenak ketika HRD melanjutkan. "Laras adalah salah satu staf senior di perusahaan ini, dan dia akan membimbing Anda selama masa orientasi." Intan tertegun mendengar nama Laras disebut. Kaki Intan seakan berat dan untuk melangkah lebih jauh. Ia tidak bisa menyembunyikan kejutan dan malu yang mulai muncul. Laras yang dulu sering diolok-olok dan dibully, kini berada di posisi yang lebih tinggi dan senior di kantor ini. Intan berusaha menutupi kekikukannya. "Laras, itu Laras yang dulu teman sekelas saya, tapi dia bekerja di sini." HRD tersenyum ringan. "Iya Mbak, Laras sudah bekerja di sini cukup lama dan memiliki pengalaman yang sangat berharga. Saya yakin Anda bisa belajar banyak darinya." Setelah HRD pergi meninggalkan Intan untuk melanjutkan orientasi, Intan masih tertegun. Tidak lama kemudian, Laras datang mendekat dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan, seolah merasa ini adalah kesempatan emas untuk balas dendam pada Intan. Laras dengan nada yang sedikit mengejek sambil mendekat. "Jadi ini yang disebut wanita cantik dan gaya yang bekerja di sini. Ternyata kamu gak seberuntung yang kamu kira ya, Intan?" Intan merasa kikuk, tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya mulai memerah. "Laras, kamu di sini juga?" Laras tertawa pelan. "Iya, saya di sini, sudah bekerja lama. Ini kesempatan saya untuk balas budi kan? Kamu yang dulu selalu merendahkan saya, sekarang kamu lihat diri sendiri. Posisiku jauh lebih tinggi daripada kamu sekarang, dan kamu baru mulai, malah harus tunduk pada saya." Intan terdiam, merasa dipermalukan. "Laras, aku gak tahu kalau kamu di sini. Ini bukan yang aku harapkan." Laras dengan nada penuh sindiran. "Kalau kamu bingung nanti di kantor, jangan malu-malu bertanya. Tapi kamu bisa tanya ke saya, Laras, si siswa miskin yang akhirnya bisa punya pekerjaan lebih baik dari kamu." Intan merasa seperti disiram air dingin. Semua rasa percaya dirinya tiba-tiba menghilang begitu saja. Ia merasa terpojok dan dipermalukan. Laras yang dulu sering diolok-olok oleh Intan kini berada di atas angin. Tanpa berkata lebih banyak, Laras pun meninggalkan Intan yang masih berdiri terdiam, merenung tentang semua karma yang datang begitu cepat. 2 bulan telah berlalu sejak Intan mulai bekerja di kantor Andi. Seiring waktu, Intan mulai merasa lebih nyaman dan terbiasa dengan pekerjaannya. Meski masih ada rasa kikuk yang muncul ketika bertemu Laras, Intan perlahan mulai beradaptasi menemukan teman-teman baru di kantor yang sefrekuensi dengannya. Suatu siang, setelah jam makan siang, Intan memutuskan untuk pergi bersama teman-teman barunya ke sebuah warung makan di dekat kantor. Mereka duduk bersama di sebuah meja, berbincang ringan dan saling berbagi cerita. Sambil memegang menu makanan, temannya berkata, "Aku dengar di Bali lagi banyak tempat baru yang seru buat liburan. Kamu pernah ke sana, Intan?" Tanya temannya. Intan menyeringai merasa topik ini cocok dengannya. "Oh, aku sering banget ke Bali. Semua tempat bagus di sana, apalagi kalau mau santai sambil menikmati pantai. Tapi sekarang yang lagi hype itu adalah restoran-restoran mewah dan tempat spa yang super mewah. Aku pasti akan coba kalau ada waktu." Teman yang lain tersenyum dan ikut berbicara. "Iya, Bali emang gak pernah ada habisnya ya. Tapi aku lebih suka tempat yang lebih private, kayak villa-villa mewah yang jauh dari keramaian. Ngomong-ngomong soal barang mewah, aku baru beli tas baru loh. Dari brand terkenal itu loh yang keluar bulan lalu. Kalian pernah lihat gak?" Intan langsung tertarik, matanya berbinar. "Wah, aku juga pengen banget beli tas itu, tapi masih mikir-mikir, kan duitnya lumayan."
Tapi kalau udah kerja keras, apa salahnya kan? Kalau nanti ada bonus, aku pasti beli juga. Kamu tahu nggak, ada koleksi baru dari brand itu yang lagi tren sekarang. Itu harganya, wah, bisa dibilang hampir setengah dari gaji bulanan loh. Intan tertawa kecil. Nggak masalah, kalau udah kerja di perusahaan gede kayak gini, pengeluaran bisa dicarikan. Siapa tahu, bisa lebih hemat kalau ada kesempatan bonus besar nanti. Mereka tertawa bersama, berbicara lebih banyak tentang tempat-tempat liburan mewah dan barang-barang mewah yang sedang tren. Semua orang tampak antusias dan membicarakan topik ini dengan semangat. Intan dengan percaya diri, pokoknya kalian harus coba deh restoran yang baru dibuka di daerah kota itu. Makanannya enak banget, tempatnya super instagramable. Kalau kesana pasti langsung merasa jadi orang kaya. Teman-temannya tersenyum. Kalau gitu kita rencanain weekend kesana aja yuk, biar bisa makan enak dan foto-foto juga. Di tengah-tengah obrolan itu, Intan merasa semakin nyaman. Ia merasa telah menemukan teman-teman yang bisa mengerti dirinya, yang memiliki pemikiran dan gaya hidup yang sejalan. Namun di balik perasaan senang tersebut ada sedikit rasa cemas yang terus menghantui Intan setiap kali ia bertemu Laras di kantor. Laras meskipun telah lama bekerja dan cukup senior tetapi jaga jarak dari Intan. Intan merasa sangat kiku setiap kali harus berpapasan. Namun, di hadapan teman-teman baru ini, Intan merasa bisa menunjukkan dirinya tanpa takut dihakimi. Temannya sambil menikmati makanannya. Ngomong-ngomong soal barang mewah, kalian tahu gak sih ada mobil baru yang lagi trending? Yang harganya selangit itu, mobil listrik yang katanya bakal jadi tren tahun depan. Coba bayangin kalau kita punya mobil itu. Pasti keren banget. Intan tersenyum penuh percaya diri. Aku sih udah mulai nabung buat beli mobil mewah. Mungkin gak tahun ini sih, tapi 2 atau 3 tahun lagi pasti bisa. Wah hebat, kamu udah punya target gitu ya? Kalau aku sih masih mikir-mikir. Tapi ya siapa tahu bisa beli juga kalau kerja keras. Betul, yang penting kerja keras pasti bisa tercapai. Gak ada yang gak mungkin kalau kita fokus. Semua impian itu harus kita kejar. Intan dan teman-temannya masih sibuk bercanda dan berbicara tentang barang-barang mewah serta tempat liburan yang sedang tren. Suasana hangat dan penuh tawa dengan Intan yang tak segan-segan menyombongkan diri tentang kehidupannya yang kini lebih baik dibanding dulu. Namun saat mereka asik berbicara, tiba-tiba sebuah sosok berjalan melewati meja mereka. Asi dengan penampilannya sederhana berjalan melewati meja mereka. Ia mengenakan pakaian rapi dan sederhana. Terlihat tidak terlalu mencolok. Namun cara berjalan Asi begitu tenang dan penuh keyakinan. Intan yang melihatnya langsung menoleh dan tanpa ragu ia menyapa dengan sikap sombong. Intan dengan senyuman sinis sambil melambai. Oh, Asi. Kamu masih di sini ya? Apa kabar nih? Masih kerja jadi petugas kebersihan di perusahaan Andi? Asi yang sudah mendengar suara Intan hanya melirik sekilas dan kemudian melanjutkan langkahnya untuk duduk di ujung meja di warung tersebut. Ia tahu bahwa Intan sedang membicarakannya dan tidak ingin berdebat atau membalas. Asi memilih untuk duduk dan menikmati makanannya dengan tenang. Di meja lain, Intan dan teman-temannya masih tak sadar bahwa Asi mendengarkan percakapan mereka. Intan mulai bicara dengan lebih lantang berusaha menunjukkan keunggulannya. Teman-teman kalian tahu nggak? Dulu Asi itu teman sekelas aku waktu SMA. Bayangin deh, dia itu dulu kan gendut dan jelek. Sekarang ya masih gitu-gitu aja, gendut dan gak ada perubahan. Cuma bisa kerja jadi OB atau petugas kebersihan di perusahaan Andi. Gimana ya, bisa gak sih dia ngelakuin sesuatu yang lebih baik? Teman-teman Intan tertawa mendengar ucapan Intan soal sudah biasa mendengar sindiran dari Intan tentang Asih. Mereka tampak setuju dan tidak merasa ada yang salah dengan candaan itu. Temannya tertawa. Serius banget kamu Intan, udah berapa lama sih di perusahaan Andi? Apa dia gak malu ya? Semua orang sekarang lebih suka terlihat sukses dan punya pengaruh, kalau dia masih gini-gini aja. Temannya lain menyambung dengan puas. Betul, tapi ya lucunya dia kan dulu juga berusaha mengalahin kita. Padahal cuma gitu aja. Dulu dia suka banget sok pintar, tapi sekarang malah kayak jadi OB, gak ada yang berubah ya. Mereka tertawa lebih keras lagi, tak peduli bahwa Asi yang duduk di ujung meja mereka mendengar semuanya. Asi, meskipun hatinya sedikit tersinggung, memilih untuk tidak membalas dan tetap tenang. Ia merasa lebih baik dari perdebatan atau melawan. Intan yang masih terus berbicara dengan sombongnya melanjutkan untuk menceritakan tentang Asi dan membandingkannya dengan dirinya. Dulu Asi itu selalu membanggakan dirinya yang pintar, tapi akhirnya ya gitu deh, malah jadi orang biasa, gak ada prestasi besar. Bayangin aja, di kantor Andi sekarang dia cuma OB. Itu pun masih harus ngelakuin kerja kotor kayak nyapu dan ngepel. Kalau dia cuma bisa gitu terus ya pantas aja gak ada yang peduli sama dia. Teman-teman Intan hanya tertawa lagi, merasa lucu dengan perkataan Intan. Mereka tak merasa ada yang salah dengan apa yang telah dibicarakan. Aslinya sih iya ya, Asi itu gak pernah berubah, dari dulu sampai sekarang dia cuma gitu-gitu aja. Emang sih waktu SMA dia sosokan banget, merasa paling pintar dan bisa ngalahin kita. Tapi akhirnya ya dia cuma gitu.
Kali ini dia mulai membahas tentang Andi, pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Intan merasa mengenal Andi dengan baik, mulai mengangkat kisah-kisah masa SMA mereka sambil terus membanggakan dirinya di hadapan teman-temannya. Intan dengan nada sombong. Kalian tahu kan Andi, si bos kita itu, dulu waktu SMA dia pernah deket banget sama aku. Malah bisa dibilang dia tuh tertarik sama aku. Tinggal selangkah lagi kita bisa pacaran. Teman-teman Intan tampak sedikit terkejut mendengar ceritanya. Mereka tak menyangka bahwa Intan punya cerita lama dengan Andi yang mereka kenal sebagai orang yang sangat tertutup. Selama ini Andi dikenal sebagai sosok yang profesional dan jarang menunjukkan kehidupan pribadinya kepada siapapun di kantor. Temannya membelalakan mata penasaran. Hah? Serius Tan? Aku gak pernah lihat Andi ada pacar atau istri. Emang sih misterius banget hidupnya. Kalau sama kamu deket, aku gak pernah tahu ceritanya. Intan tersenyum bangga. Ya makanya, waktu SMA itu kan aku lumayan terkenal. Banyak yang suka lah. Nah Andi itu termasuk yang sempat dekat. Tapi ya namanya aku punya banyak pilihan kan. Jadi dia akhirnya mundur, gak tahan saingannya banyak. Teman yang lain tertarik dan tertawa kecil. Kamu selalu begitu ya Tan? Sok banget seolah-olah semua cowok suka sama kamu. Tapi ya kalau dia sampai deket sama kamu, siapa tahu aja sekarang masih mau bisa menarik perhatian dia. Intan dengan nada penuh percaya diri. Ya iyalah pastinya, aku kan punya banyak kesempatan di kantor buat ketemu dia. Lagi pula Andi kan sekarang bos, apalagi aku yang kerja di perusahaan dia. Jadi kesempatan buat ketemu sering. Bentar lagi juga aku pasti bisa ngambil hatinya, tenang aja. Teman-teman Intan tampak semakin tertarik dengan cerita itu. Mereka semakin antusias membayangkan Intan bisa menjadi dekat lagi dengan Andi yang mungkin saja membuat mereka semakin terpandang di lingkungan kerja. Teman yang lain berseru kagum. Wah Tan, kalau benar begitu kamu bisa dekat sama Andi, bisa-bisa kamu makin kaya raya, bisa ikutan punya saham atau apalah gitu di perusahaannya. Temannya tersenyum penuh dukungan. Betul itu, lagi pula kamu kan sekarang udah kerja di sana, tiap hari ketemu. Siapa tahu dia mulai tertarik lagi, apalagi kamu kan cantik, masa sih dia gak kegoda? Intan menyeringai puas. Iya dong, makanya aku itu selalu punya kepercayaan diri, apalagi di kantor. Yang aku lihat banyak yang selalu tampil oke, gak kayak yang lain. Hari-hari berikutnya Intan berusaha mencari kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Andi. Emang setiap kali ia mencoba mengajukan diri atau mendekatkan diri, Andi hanya bisa menanggapinya dengan profesional tanpa menunjukkan ketertarikan lebih. Bahkan beberapa kali Andi terlihat menghindar dengan alasan kesibukan. Intan berbisik pada teman-temannya di kantor. Kok susah ya deketin Andi? Kayaknya dia sibuk banget. Tapi gak apa-apa sih, pasti ada saatnya aku bisa mendekat lebih lagi. Teman-teman Intan merespon sambil tersenyum. Semangat Tan, jangan nyerah, siapa tahu kamu berhasil. Di kantor, setelah istirahat makan siang, Intan kembali bekerja sambil bercanda dengan teman-teman kantornya. Mereka asik bercerita, tertawa, dan berkomentar tentang banyak hal. Sampai tiba-tiba pandangan Intan tertuju pada Asi yang sedang berjalan menuju ruangan Andi. Intan merasa heran sekaligus kesal. Dalam pikirannya ia tidak mengerti apa alasan Asi menemui Andi. Intan berbisik penuh rasa curiga. Lihat deh, itu kan si Asi. Kok dia mau masuk ke ruangan Andi sih? Mau ngapain coba? Temannya tertawa kecil, sengaja memanasi. Wah, masa sih seorang Asi bisa masuk ke ruangan Andi? Sementara kamu yang katanya dulu dekat sama Andi malah cuma bisa lihat dari sini. Temannya menambahkan dengan nada memprovokasi. Iya ya Intan, bukannya kamu ini lebih dekat sama Andi? Harusnya bisa dong kamu lebih sering masuk ke ruangan bos kayak dia. Masa kalah sama Asi? Intan yang sejak tadi merasa tidak nyaman sekarang makin tersulut mendengar ucapan teman-temannya. Merasa direndahkan, ia menatap ke arah ruangan Andi dengan tatapan tak percaya. Bagaimana mungkin Asi yang selama ini dianggap remeh bisa punya akses ke ruangan Andi? Sementara dia sendiri justru belum pernah diberi kesempatan untuk bicara lebih personal dengan Andi di ruangan itu. Intan berusaha menutup kegusarannya, tapi nada bicaranya tetap tersirat kesombongan. Mungkin cuma karena dia butuh kerjaan tambahan aja. Paling yang disuruh ngerjain hal-hal kecil yang gampang. Andi itu kan bos yang baik, pasti kasihan sama orang kayak dia. Temannya tertawa, pemancing lagi. Iya, kasihan katanya. Tapi kok dia bisa nyaman ya ke ruangan bosnya? Jangan-jangan ada hal penting yang dia bahas. Atau bisa jadi si Andi sendiri yang minta bantuan Asi buat sesuatu. Siapa tahu kan dia percaya sama Asi. Intan, kayaknya kamu perlu lebih aktif deh. Intan merasa makin panas hati. Di dalam benaknya ia mulai mempertanyakan kenapa Andi bisa sampai mempercayai Asi dan bukan dirinya. Pikirannya dipenuhi berbagai dugaan. Ia mulai merasa cemas, seolah-olah posisinya bisa terancam oleh kehadiran Asi. Meskipun ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu, Intan mulai merasa tersaingi.
Intan merasa semakin panas hati. Di dalam benaknya ia mulai mempertanyakan kenapa Andi bisa sampai mempercayai Asih dan bukannya dirinya. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai dugaan dan ia mulai merasa cemas. Seolah-olah posisinya bisa terancam oleh kehadiran Asih. Meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu, Intan mulai merasa tersaingi. Intan dengan nada kesal tapi berusaha tetap tersenyum di hadapan teman-temannya. Iya, aku tahu kok. Aku cuma gak ada waktu aja buat ke ruangan Andi sekarang. Lagian, aku punya cara sendiri buat dapetin perhatian Andi. Kalian tenang aja. Temannya tertawa kecil. Oke deh, kami tunggu aksimu. Tapi jangan sampai kalah sama Asih ya. Masa dia bisa bebas keluar masuk ruangan bos, kamu enggak? Intan hanya tersenyum getir. Di dalam hatinya ia berjanji bahwa ia akan mencari cara agar bisa lebih sering berada di sekitar Andi dan membuktikan bahwa dirinya lebih layak dipercaya daripada Asih. Di benaknya, ia yakin bahwa dengan sedikit usaha dan lebih sering mencari perhatian, Andi akan sadar bahwa dirinya bukan Asih yang pantas berada di posisinya. Sementara itu di dalam ruangan, Asih sebenarnya hanya diminta untuk berdiskusi tentang sebuah proyek yang sedang ia kerjakan. Andi yang sudah lama mengetahui ketekunan dan kejujuran Asih, merasa nyaman berdiskusi dengannya mengenai berbagai detail yang perlu diperhatikan. Asih sendiri merasa bangga dan bersyukur bisa mendapatkan kepercayaan ini. Namun ia tidak sedikit pun berniat membanggakan atau memamerkannya kepada orang lain. Beberapa saat kemudian pintu ruangan Andi terbuka dan Asih keluar dengan tenang. Intan yang masih berada di dekat sana memandangi Asih dengan tatapan penuh arti. Namun Asih hanya tersenyum sopan dan kembali ke mejanya, melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apa-apa. Intan merasa seolah-olah Asih sedang menantangnya, meski Asih sebenarnya tak berniat demikian. Intan kembali ke mejanya sambil terus memikirkan pertemuan Asih dengan Andi di ruangan pribadi sang CEO. Di pikirannya, bayangan Andi dan Asih berbincang membuat hatinya semakin tak tenang. Rasa cemburu dan kesal berkecamuk dalam dirinya. Bagaimana mungkin Andi yang sukses dan terpandang bisa mempercayai Asih seorang yang menurut Intan jauh di bawah kelasnya. Intan berbisik kesal pada dirinya sendiri. Gak masuk akal, kok bisa sih seorang Andi malah deket sama Asih? Wanita gendut dan biasa aja kayak dia. Kalau dibandingkan sama aku ya jelas lebih menarik dan berpendidikan aku. Jelas Andi seharusnya milih aku. Intan meremas-remas kertas di meja semakin merasa tidak nyaman. Melihat ekspresinya yang kesal, salah satu temannya yang lewat berhenti di mejanya dan memperhatikannya dengan penasaran. Kenapa sih Tan? Kok kayaknya lagi kesal banget? Ini soal hasil lagi ya? Temannya berbisik. Intan berdecak penuh rasa jengkel. Iya, bayangin aja masa OB kayak dia bisa deket sama Andi. Dulu pas SMA, dia itu gak pernah kelihatan menarik, apalagi berbakat. Tapi sekarang dia malah sering banget kelihatan di ruangan Andi. Aneh banget kan? Temannya tersenyum sinis. Iya sih, gak nyangka juga. Tapi ya bisa jadi Andi cuma kasihan aja sama dia. Lagian, kamu tetap yang lebih unggul lah Tan. Jangan biarin dia bikin kamu kesal terus. Intan menarik nafas panjang. Iya, aku tahu. Tapi tetap aja, kok rasanya gak adil ya? Aku ini kan punya banyak kelebihan, cantik, punya gelar, pengalaman di dunia kerja juga bagus. Harusnya aku bisa lebih dipercaya sama Andi, bukannya dia. Gini aja Tan, kalau kamu merasa gak nyaman, kenapa gak coba aja kamu lebih dekat sama Andi? Cari-cari kesempatan, ketemu dia secara personal, kayak waktu kamu deketin dia dulu pas SMA. Intan tersenyum penuh percaya diri. Ide bagus, mungkin aku perlu lebih sering kebetulan ketemu Andi di kantornya, biar dia sadar kalau aku lebih cocok berada di sisinya. Kalau Asih aja bisa masuk ke ruangan dia, aku pasti bisa lebih dari itu. Mereka semua sudah bekerja di kantor itu beberapa bulan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Tapi mereka hampir tidak pernah melihat Asih melakukan tugas OB atau tugas-tugas karyawan pada umumnya. Keberadaan Asih yang terkadang tiba-tiba muncul dan menghilang tanpa terlibat banyak dengan staf lainnya mulai membuat mereka bertanya-tanya. Temannya membisiki Intan, terlihat penasaran. Aku penasaran deh sama si Asih itu. Sebenarnya dia itu OB atau karyawan? Soalnya aku gak pernah lihat dia bersih-bersih atau ngurus hal-hal kecil yang biasanya OB lakuin. Temannya menyambung dengan nada curiga. Iya, benar, aneh ya. Biasanya kalau OB kan pasti sering lewat, bersih-bersih meja atau bantu kita kalau ada yang mau diangkat atau beres-beres pantry. Tapi Asih tuh kayak beda. Kadang ada, kadang gak kelihatan sama sekali.
Intan menanggapi dengan santai meskipun masih dengan nada meremehkan. Mungkin dia OB spesial yang cuma dipakai kalau ada event besar atau apa gitu. Paling juga dikasih keringanan sama Pak Andi karena kasihan. Kan dia, ya kamu tahu sendirilah. Lagi pula mana mungkin dia karyawan beneran. Dulu SMA aja dia biasa-biasa aja, gak punya apa-apa buat dibanggain. Temannya tertawa masih penasaran. Iya sih, tapi tetap aja aneh kan? Masa OB bisa mondar-mandir ke ruangan CEO kayak gitu? Kayaknya dia lebih bebas dibanding kita-kita yang notabene karyawan. Teman-temannya menggoda Intan. Iya Intan, kamu juga harusnya punya akses ke ruangan Pak Andi kan? Apalagi kalian dulu sempat deket di SMA. Masa OB malah lebih sering muncul di sana dibanding kamu? Intan mencoba menutupi rasa kesalnya. Tenang aja, aku gak akan kalah sama Asi. Aku tunjukin kalau aku pantas buat dapetin perhatian Andi, bukan dia. Intan mulai merasa bahwa keberadaan Asi di kantor lebih dari sekedar OB biasa. Ia semakin terganggu, merasa Asi menyembunyikan sesuatu yang membuatnya terlihat spesial di mata Andi. Setelah percakapan makan siang itu, Intan semakin bertekad untuk mendekati Andi dan memastikan posisinya lebih penting daripada Asi di kantor. Menjelang pulang kerja, Intan mencoba mencari waktu untuk bicara dengan Andi yang saat itu terlihat sedang bersiap untuk keluar kantor. Intan berusaha ramah dan menyapa Andi. Pak Andi, apa kabar? Saya mau ajak Bapak makan malam nih. Kebetulan saya tahu ada tempat baru yang bagus deket sini, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Andi tersenyum sopan namun tidak menunjukkan ketertarikan. Oh, terima kasih Intan, tapi maaf, saya harus pulang cepat hari ini. Saya sudah ada janji, gak bisa ditinggalkan. Intan mencoba memohon. Aduh Pak, sekali-kali aja. Saya pikir ini bisa jadi kesempatan bagus buat kita saling tukar pikiran soal beberapa ide kerja, Pak. Andi tersenyum sambil berjalan ke arah pintu. Nanti kita bisa bicarakan di kantor saja ya Intan, terima kasih atas ajakannya. Andi pun meninggalkan Intan begitu saja, membuat Intan merasa sangat kecewa. Hatinya mendidih karena merasa usahanya untuk mendekati Andi tidak dihargai. Dengan penuh rasa cemburu dan kesal, Intan berjalan cepat ke parkiran, naik ke motornya dan segera melaju ke jalan pulang. Namun di tengah perjalanan sesuatu yang membuat hatinya semakin panas pun terjadi. Saat berhenti di lampu merah, Intan melihat mobil Andi beberapa meter di depannya. Ia memperhatikan kaca samping yang sedikit terbuka dan tampak siluet dua orang di dalam mobil. Dengan penasaran, Intan memperhatikan lebih seksama dan menyadari sesuatu yang membuatnya makin terbakar rasa cemburu. Intan terkejut dalam hati. Itu Asi, apa dia serius? Bagaimana mungkin OB bisa duduk di mobil pribadi Pak Andi kayak gitu? Melihat sosok Andi dan Asi yang tampak berbicara santai di dalam mobil, Intan merasa bagaikan dipermainkan. Baginya ini adalah penghinaan besar. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Asi yang dulu dipandang rendah olehnya bisa berada dalam situasi yang begitu akrab dengan CEO perusahaan. Intan menggerutu semakin kesal. Pasti ada sesuatu di balik ini. Atau jangan-jangan Asi pakai semacam ilmu hitam. Gimana caranya dia bisa membuat Pak Andi percaya padanya seperti itu? Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau dan mobil Andi melaju, menghilang dari pandangan Intan. Dengan perasaan marah dan cemburu yang semakin memuncak, Intan melanjutkan perjalanan pulang. Pikirannya kacau, penuh dengan prasangka bahwa Asi menggunakan cara-cara licik untuk mendapatkan kepercayaan Andi. Di rumah, Intan tidak bisa menahan amarah. Ia merasa Asi benar-benar telah mencuri perhatiannya di kantor. Dan sekarang malah tampak begitu dekat dengan Andi. Ia bergumam penuh dendam, bertekad untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu apa sebenarnya hubungan antara Andi dan Asi. Intan pada dirinya sendiri, aku gak akan tinggal diam. Aku harus tahu bagaimana Asi bisa dapat tempat khusus itu. Aku gak akan biarin dia menang. Dengan tekad membara, Intan merencanakan langkah berikutnya. Ia tidak akan berhenti sebelum mengetahui alasan dibalik kedekatan Andi dan Asi. Ia yakin bahwa ia bisa menggantikan posisi Asi di hati Andi. Pagi itu suasana briefing di kantor terasa berbeda. Para karyawan berkumpul dengan wajah penuh semangat, siap mendengarkan kata-kata motivasi dari atasan mereka. Intan yang masih diliputi perasaan cemburu dan curiga berdiri di antara teman-temannya dengan hati yang tidak tenang. Namun ia mencoba menutupi rasa gelisahnya dan ikut mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa kata penyemangat dari supervisor, giliran Andi, CEO perusahaan yang memberikan motivasi. Semua mata tertuju padanya dan Andi memulai dengan nada penuh ketenangan dan ketulusan. Selamat pagi semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian. Setiap pencapaian perusahaan ini tidak lepas dari kontribusi kalian semua. Tapi ada sesuatu yang ingin saya bagikan hari ini. Kisah yang sangat pribadi dan mungkin akan menjelaskan banyak hal. Para karyawan termasuk Intan memperhatikan dengan serius. Andi mulai menceritakan masa-masa sulit yang pernah ia alami ketika perusahaannya berada di ambang kehancuran.
Beberapa tahun lalu perusahaan ini hampir bangkrut. Saya kehilangan banyak, bahkan kepercayaan diri saya untuk melanjutkan perjuangan. Saat itu saya hampir menyerah, merasa tak sanggup lagi melangkah. Intan tertegun mendengar kisah ini, tak menyangka bahwa Andi pernah mengalami masa sulit seperti itu. Andi melanjutkan ceritanya, suaranya terdengar penuh emosi namun mantap. Di saat saya benar-benar hancur, datanglah seseorang yang memberikan saya kekuatan. Dia tidak hanya mendukung saya secara emosional, tapi juga turun langsung bekerja keras bersama saya dan memberi saya dorongan untuk kembali bangkit. Wanita itu adalah sosok yang luar biasa, yang saya sebut sebagai pemilik sebenarnya dari perusahaan ini. Ruangan menjadi hening, para karyawan terdiam, terhanyut dalam cerita Andi. Rasa penasaran mulai muncul di wajah mereka, terutama Intan yang mendengarnya dengan seksama. Kemudian Andi mengungkapkan siapa wanita yang dimaksudnya. Wanita itu adalah istri saya. Dia adalah orang yang terus ada di samping saya, membantu saya dari belakang, mendoakan dan bekerja keras untuk membangun perusahaan ini. Semua orang terkejut, terutama Intan yang merasa seperti tersambar petir. Ini adalah pertama kalinya Andi mengungkapkan bahwa ia sudah menikah. Kemudian dengan penuh kebanggaan Andi berjalan menghampiri Asi yang berdiri di sampingnya, lalu menggandeng tangannya dan membawanya maju ke depan. Inilah istri saya, Asi, istri yang selama ini tidak tampil dari depan. Ia memilih bekerja di balik layar, tapi tanpa bantuan dan dorongannya, saya tak akan bisa mencapai apa yang ada di sini sekarang. Dia adalah wanita kuat yang tak pernah lelah memberi dukungan, bahkan ketika kami hampir tak punya apa-apa. Para karyawan memandang Asi dengan rasa hormat dan terharu. Mereka baru saja mendengar cerita luar biasa di balik kesuksesan perusahaan mereka. Intan yang masih terdiam merasa campur aduk antara terkejut, malu, dan cemburu. Di satu sisi ia merasa kalah oleh sosok yang selama ini ia remehkan. Namun di sisi lain ia sadar betapa ia salah menilai Asi. Andi menggenggam tangan Asi dengan penuh rasa bangga dan melanjutkannya dengan suara tegas namun hangat. Hari ini saya ingin semua orang tahu bahwa Asi adalah bagian dari kesuksesan kita. Saya tidak peduli dengan apapun yang orang katakan tentang penampilannya. Bagiku dia adalah wanita hebat yang selalu ada untukku. Para karyawan mulai bertepuk tangan, merasa terharu dan bangga bekerja di bawah kepemimpinan Andi dan Asi. Intan yang merasa wajahnya memerah karena malu hanya bisa terdiam sambil menahan perasaan yang campur aduk. Kini para karyawan semakin bersemangat setelah mendengar cerita yang inspiratif itu. Mereka melihat sosok Asi bukan hanya sebagai istri CEO, tetapi juga sebagai seseorang wanita tangguh yang berdiri di balik kesuksesan perusahaan. Meskipun sebelumnya tidak pernah mereka duga. Intan pun tertunduk menyadari bahwa apa yang ia pandang rendah dan diremehkan selama ini justru adalah kekuatan yang sesungguhnya. Perasaan malu dan penyesalan menguasainya, namun ia hanya bisa menatap kosong ke arah Asi dan Andi yang berdiri tegak bersama-sama.